hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau bisa juga disebut dengan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi ada kalimat hasbunallah, ada kalimat hasbiyallah, artinya sama aja. Hasbiyallah wa ni'mal wakil artinya cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Kalau hasbunallah wa ni'mal wakil artinya cukup bagi kami Allah sebaik-baik penolong. Jadi kalau kita bilang hasbiyah itu kita sendiri. Kalau kita bilang hasbuna berarti kita beramai-ramai atau bersama-sama dengan yang lain. Apapun itu maknanya tetap sama, yaitu merasa bahwa Allah itu cukup. Nah, kalimat ini adalah kalimat akidah. Kalimat ini adalah kalimat tauhid. Arti kalimat tauhid, kalimat iman. Kalimat ini tidak hanya diucapkan dengan lisan. Karena secara makna kalimat ini adalah kalimat iman, kalimat yakin, kalimat as-siqah billah, rasa percaya kepada Allah. Kalimat at-tawakkul atau at-tawakkal. Tawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sehingga para ulama mengatakan ini termasuk salah satu di antara kalimat tauhid yang paling mulia. Dan bahkan bukan hanya paling mulia, tetapi juga kalimat tauhid ini adalah kalimat yang menjadi syarat datangnya pertolongan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Ini kalimat yang menjadi jalan datangnya pertolongan Allah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sehingga siapapun yang mengucapkan kalimat ini dengan sungguh-sungguh, dengan tasdiq bil qalb, dengan hati yang selaras, dengan hati yang meyakininya, maka Allah akan mendatangkan kepada dia pertolongan-pertolongan yang sangat-sangat dahsyat. Ini kalimat keren banget, ini kalimat penting banget. Dan siapa sih di antara kita yang gak punya masalah untuk ditolong oleh Allah? Emangnya siapa di antara kita yang gak punya masalah untuk meminta pertolongan Allah? Untuk meminta kekuatan dari Allah? Untuk meminta anugerah dari Allah? Semua kita punya masalah. Semua kita dalam keadaan lemah. Semua kita dalam keadaan butuh kepada Allah. Sehingga siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, siapapun yang ingin mendapatkan keajaiban dari Allah, diberikan jalan keluar dari jalan-jalan yang tidak pernah kita duga secara ajaib, maka salah satu kuncinya adalah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil atau kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita bisa sebelum kita bahas ya tentang makna lebih jauh dari kalimat ini, terus bagaimana cara mengamalkannya, saya pengen kita ingat kembali dulu beberapa kisah yang berkaitan dengan kalimat ini agar kita menjadi lebih yakin betapa kalimat ini sesuatu yang sangat istimewa, betapa kalimat ini sesuatu yang sangat penting, betapa kalimat ini sesuatu yang sangat ngefek dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kisah Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu ketika Nabi Ibrahim berusia masih anak muda, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun, 25 tahun, yang jelas Nabi Ibrahim masih muda. Dan waktu itu Nabi Ibrahim sedang berdakwah di Babilonia, dan kita tahu Babilonia itu waktu itu adalah peradaban dan negara yang paling besar, yang paling berkuasa yang ada di muka bumi dengan raja-rajanya yang terkenal. Salah satu raja yang terkenalnya adalah Namrud. Nabi Ibrahim hidup di zaman masa kejayaannya Babilonia, masa kuat-kuatnya Imperium Babilonia, masa maju-majunya peradaban Babilonia. Kebayang gak dakwah Nabi Ibrahim waktu itu? Beliau harus menghadapi sebuah bangsa yang kekuasaannya meliputi setengah bumi, yang kerajaannya itu begitu megah, yang prajuritnya itu ada entah berapa juta orang,
artinya ini kerajaan yang bukan kerajaan biasa, kerajaan yang sangat besar. Dan rajanya Namrud bukan orang biasa, orang yang sangat dimuliakan, diagungkan, orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat ditakuti. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ujian yang sedang dialami oleh Nabi Ibrahim itu bukan ujian receh seperti yang kita alami, mungkin hanya masalah kuliah, hanya masalah skripsi, hanya masalah dosen yang galak, hanya masalah mantan yang udah bahagia dengan yang lain gitu kan ya, atau hanya masalah kerjaan, hanya masalah proyek dan segala macam. Itu tuh receh banget dibandingkan dengan ujian yang sedang dialami oleh Nabi Ibrahim. Jadi saya pengen kita ngebayangin betapa Nabi Ibrahim tuh sedang menghadapi sebuah ujian besar, yaitu menghadapi raja yang kufur, raja yang mengaku sebagai Tuhan, raja yang membangun istana yang sangat megah, yang sombong, yang congkak, yang bengis, yang kejam, yang zalim, dan semua orang mendukungnya. Ada yang mendukung karena ingin mendapatkan kebaikan darinya, ada yang mendukung karena takut kepadanya. Jadi bisa dibilang Nabi Ibrahim itu kayak sebatang kara, nggak punya pendukung. Melawan siapa? Melawan Raja Namrud, penguasa bumi dari kerajaan Babilonia. Sehingga singkat cerita, dari banyaknya konflik yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Namrud, satu demi satu konflik itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Puncaknya Nabi Ibrahim ditangkap dan mau dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim ditangkap oleh tentara Babilonia dan mau dibakar hidup-hidup di sebuah tempat yang semua orang akan menyaksikannya secara live. Mungkin saja kalau kita bayangin secara teatrikal, theater of mind, mungkin aja itu Nabi Ibrahim disediakan sebuah tungku besar, tungku api yang sangat besar, yang dibuat dari bahan-bahan bangunan yang sangat terpilih di zaman itu, karena memang secara peradaban mereka udah maju. Dan tungku itu ditaruh di tempat yang sangat tinggi, kayak piramida, setengah piramida kayak gitu, ditaruh di depan istana raja. Kemudian di halamannya itu halaman yang sangat luas. Kita bisa menyaksikan lah bagaimana halaman-halaman, apa ya bisa dibilang ya, kayak alun-alun ya, alun-alunnya Babilonia yang sangat luas. Luasnya mungkin udah satu kota ukurannya, atau minimal satu kecamatan. Itu alun-alun doang. Yang di tengah-tengah alun-alun itu, di paling ujung ada istana raja yang sangat besar. Di depan istana raja itu dibikin tungku api, dan Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah tungku. Untuk apa? Untuk dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim ditaruh di tengah tungku api, dalam keadaan diikat tangan beliau, diikat tubuh beliau, kemudian diikat di sebuah tiang di tengah tungku api itu, seolah-olah beliau seperti tergantung di tengah tungku api. Kemudian di sekeliling tungku api itu disediakan kayu bakar, yang jenis kayunya pun akan lama habis terbakar api. Ini nih, kalau kita membayangkan secara theater of mind tentang apa yang sedang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa itu. Kebayang gak beratnya perjuangan dan ujian yang sedang dialami oleh Nabi Ibrahim? Dan gak akan ada yang berani menolong Nabi Ibrahim. Gak akan ada yang berani untuk membantu Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sedang berhadapan dengan raja yang paling besar dan paling berkuasa di muka bumi pada saat itu. Namrud, rajanya Babilonia, Irak, pada masa puncak kejayaan negara mereka, di mana mereka dengan bangganya menceritakan penaklukan di negeri-negeri yang sangat jauh. Penaklukan mereka itu hampir tidak ada batasnya, terus penaklukan, ekspansi, sehingga semua negeri itu tahu yang namanya Namrud, dan semua mereka itu merasa takut terhadap Namrud dan para prajuritnya. Itu yang sedang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ditangkap, diikat di situ, kemudian sebelum dibakar, Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim. Namrud
berdebat dengan Nabi Ibrahim. Dan perdebatan Namrud dengan Nabi Ibrahim ini direkam oleh Allah, salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah. Kalau teman-teman pengen lihat tuh ada di surat Al-Baqarah ayat 258. Surat Al-Baqarah ayat 258 itu salah satu cuplikan highlight perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud sebelum Nabi Ibrahim dibakar. Coba teman-teman buka surat Al-Baqarah 258. Apa kata Allah di dalam ayat itu? Allah berfirman, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Tidakkah kamu memperhatikan kisah orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Siapa orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya yang dimaksud di dalam ayat ini? Namrud, rajanya Babilonia. Ketika dia menangkap Ibrahim, kemudian dia mencambuk Ibrahim, menyakiti Ibrahim, lalu Ibrahim diikat di sebuah tiang. Bahkan ayahnya Ibrahim aja gak bisa menolong anaknya karena saking takutnya kepada Raja Namrud yang kejam. Disaksikan oleh seluruh penduduk Irak, Babilonia, disaksikan oleh banyak penyihir-penyihir, disaksikan oleh banyak prajurit, dan ada algojo di sekeliling Nabi Ibrahim. Tiba-tiba raja itu berkata kepada Nabi Ibrahim, "Mana Tuhanmu wahai Ibrahim?" Atau Ibrahim dalam bahasa Ibrani. "Mana Tuhanmu wahai Ibrahim?" atau Ibrahim. "Sekarang kamu dalam keadaan saya ikat. Sebentar lagi saya akan nyalakan tungku ini sehingga kamu akan terbakar hidup-hidup. Mana Tuhanmu wahai Ibrahim? Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu wahai Ibrahim," kata Raja Namrud yang sombong. "Seperti apa kekuatan Tuhanmu wahai Ibrahim?" Ibrahim alaihissalam dengan tenang menjawab, "Rabbi yuhyi wa yumit." Tuhanku Allah maha menghidupkan dan mematikan. Apakah kamu mampu menghidupkan dan mematikan? Karena Raja Namrud ini merasa udah paling berkuasa, udah bisa apa aja, nggak ada yang nggak bisa dia lakukan di muka bumi, sampai dia ngerasa bahwa dirinya itu seperti Tuhan. Maka Nabi Ibrahim menentang Raja Namrud dengan sebuah argumen narasi tentang akidah. Kata Nabi Ibrahim, "Rabbi yuhyi wa yumit." Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Apakah kamu bisa untuk menghidupkan dan mematikan? Kemudian Namrud memanggil pengawalnya untuk mengeluarkan 2 tahanan dari penjara Babilonia. Dan pada masa itu, penjara Babilonia itu dikenal dengan penjara yang paling menakutkan. Penyiksaan jenis-jenis yang sangat mengerikan. Dikeluarkanlah 2 orang dari penjara Babilonia. Dihadapkan kepada Raja Namrud dan Ibrahim. Kemudian raja itu dengan sombong mengatakan, "Ana uhyi wa umit." Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bukan Tuhanmu, tetapi aku yang menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Sekarang aku akan tunjukkan kepada kamu
Akulah yang bisa menentukan dan memilih siapa di antara semua kalian ini yang boleh hidup dan yang akan mati. Lalu raja ini mengeluarkan pedangnya dan menebas leher salah satu dari tahanan itu dan meninggal dunia. Satu lagi dibiarkan hidup dan dibebaskan. Kemudian Raja Namrud mengatakan, "Lihat wahai Ibrahim, akulah yang menentukan hidup dan mati seseorang." Ini perdebatan antara Ibrahim dengan Namrud. Kenapa Namrud membiarkan ada perdebatan antara dia dengan Ibrahim sebelum membakar Ibrahim hidup-hidup? Karena dia ingin menunjukkan kepada semua penduduk Babilonia, semua orang, bahkan para musafir yang lewat, agar mereka sampaikan ke ujung negeri tentang kehebatan Namrud yang berhasil membakar hidup-hidup seseorang yang disebut utusan Tuhan. Makanya dia ingin mendebat supaya mempermalukan utusan Tuhan. Ingin mendebat supaya nunjukin bagaimana bahwa kekuasaannya itu adalah sesuatu yang legal, sesuatu yang logis, sesuatu yang harus dipercaya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim mengatakan Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Dia mengatakan saya juga menghidupkan dan mematikan. Saya menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi, Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Tuhanku Maha menerbitkan matahari dari timur. Maka sekarang kalau kamu adalah Tuhan, coba terbitkan matahari itu dari barat, bukan dari timur. Fabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah orang yang kafir itu, raja yang kafir itu, raja yang sombong itu. Gak bisa dia menerbitkan matahari dari arah yang berlawanan. Rabbi alladzi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhitalladzi kafar. Karena Namrud akhirnya gak bisa lagi mendebat Ibrahim. Dia udah kehilangan kata-kata, dia nggak bisa berargumen, maka kemudian dengan kemarahannya dia mengatakan, bakar orang ini hidup-hidup karena dia telah membawa kesesatan kepada penduduk Babilonia. Sama seperti ketika Firaun ingin membunuh Nabi Musa di hadapan banyak orang. Maka kemudian pengawal dan algojonya mempersiapkan kayu bakar. Dinyalakanlah api kayu bakar di dalam tungku yang sangat besar. Menyala seketika. Nabi Ibrahim berada di detik-detik sebelum beliau akan terbakar dalam keadaan hidup-hidup. Ini nyawa udah di ujung ubun-ubun. Begitu sulitnya keadaan Nabi Ibrahim. Semua orang berteriak karena tidak kuat melihat Ibrahim terbakar hidup-hidup. Gak ada yang berani juga untuk menolong atau membantah raja. Atau menolong Ibrahim, gak ada yang berani. Tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk datang dan menemani Ibrahim alaihissalam. Turunlah malaikat Jibril. Dan tidak ada yang menyaksikan itu kecuali Ibrahim. Malaikat Jibril turun, kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya Ibrahim, hal laka hajah? Wahai Ibrahim, apakah engkau punya permintaan? Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh pertolongan? Wahai Ibrahim, apakah engkau butuh sesuatu? Hal laka hajah? Ditawarkan pertolongan oleh malaikat Jibril. Dan malaikat ini tidak melakukan sesuatu kecuali perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim dengan tenang mengatakan, Amma ilaika fala. Meminta tolong, kalau kepada engkau wahai Jibril, tidak. Meminta pertolongan, meminta bantuan kepada engkau wahai Jibril, la. Bukan, tidak. Saya nggak akan minta pertolongan kepadamu wahai Jibril. Barulah kemudian dengan tenang, dengan penuh keyakinan, Ibrahim mengatakan, Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong.
Cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Sehingga Nabi Ibrahim langsung naik ke langit dan mengatakan, "Ya Rabb, saya sudah bertanya kepada Ibrahim." Kemudian Ibrahim mengatakan, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Dia tidak butuh saya, ya Rabb. Dia tidak butuh siapa-siapa. Dia hanya mengharapkan kepada Engkau, ya Rabb. Dia hanya menunggu datangnya pertolongan darimu, ya Allah, kata Jibril. Kemudian Allah mengatakan dengan penuh keridhaan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, benarlah Ibrahim. Benarlah Ibrahim. Apa yang dikatakan itu benar. Memang seharusnya seorang hamba merasa cukup dengan aku saja. Maka aku pun akan menunjukkan janjiku kepada Ibrahim yang telah mengatakan kalimat yang benar." Benarlah Ibrahim. Ketika dia mengatakan hasbi Allah, qad sadaqa Ibrahim. Benar Ibrahim. Kalau Allah sudah membenarkan apa yang kita ucapkan, maka tunggulah keajaiban. Dan Allah senang sekali ketika seorang hamba mengatakan hasbi Allah, dan ucapan itu benar-benar tertancap di dalam hatinya dengan begitu kuat. Dia begitu yakin, dia begitu faham tentang makna hasbi Allah. Dan Ibrahim mengatakan itu dengan hanif, dengan hati yang benar-benar bersih, dengan tauhid, dengan siddiq, dengan kepercayaan yang penuh. Makanya Ibrahim disebut dengan nabi yang siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah cerita tentang Ibrahim. Dialah nabi yang sangat siddiq. Kalau nabi yang siddiq, Ibrahim. Orang beriman yang siddiq, manusia biasa yang siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Perempuan yang siddiqah, Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Mereka semuanya orang-orang yang siddiq. Ibrahim, nabi yang siddiq. Abu Bakar, laki-laki yang siddiq. Khadijah, seorang janda yang siddiqah. Aisyah, seorang gadis yang siddiqah. Apa arti siddiqah? Percaya kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan dan tidak pernah membantah. Percaya kepada Allah tanpa ada sedikit pun keraguan dan gak pernah membantah. Bukan jujur. Kalau jujur itu shadiq. Siddiq, shadiq itu sesuatu yang berbeda. Kalau shadiq orang yang berkata jujur. Kalau siddiq orang yang selalu membenarkan. Kalau shadiq orang yang selalu berkata benar. Kalau siddiq orang yang selalu membenarkan. Apa maksud membenarkan? Dia gak pernah menolak nasihat, dia gak pernah membantah, dia gak pernah mendebat, dia gak pernah meragukan, dia gak pernah mengingkari. Itulah siddiq. Dan Ibrahim adalah orang yang sangat siddiq. Abu Bakar adalah orang yang sangat siddiq. Ketika Nabi mengatakan, aku telah pergi ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu kemudian aku naik ke langit ke-7, kemudian aku bertemu dengan Allah dan membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Semua orang masih berpikir, orang-orang kafir sudah mendustakan, orang-orang mukmin masih berpikir gimana caranya. Tapi Abu Bakar mengatakan, shadaqa Rasulullah. Benarlah Rasulullah, saya percaya 100%. Walaupun itu gak logis menurut akal pikiran manusia, tapi saya percaya kalau itu yang ngomongnya Rasulullah. Sejak saat itu Abu Bakar dikenal dengan nama As-Siddiq. Begitu juga dengan Khadijah. Ketika semua orang mendustakan kenabian Rasulullah, gak percaya karena awal-awal datang wahyu itu masih banyak orang yang gak percaya, belum banyak mukjizat. Khadijah orang yang pertama yang beriman kepada Nabi, makanya disebut Siddiqah. Nabi Ibrahim, nabi yang siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah kisah Ibrahim.
dia adalah nabi yang sangat siddiq. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, dan hatinya senantiasa yakin kepada Allah, sehingga dia mengatakan hasbiyallah, cukup bagi saya Allah. Kenapa orang mengatakan cukup bagi saya Allah? Karena buat dia Allah itu udah cukup, gak akan kurang lagi setelahnya. Itu puncak dari kalimat tauhid. Hasbiyallah itu keren banget. Hasbiyallah itu mirip dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih kepada penyembahan. Kalau hasbiyallah itu lebih kepada penyerahan. Ini dua kalimat ada kesamaan nih. Sama-sama menafikan yang lain. La ilaha illallah menafikan sesembahan yang lain. Gak ada yang lain yang layak disembah selain Allah. Itu la ilaha illallah. Kalau hasbiyallah menafikan pertolongan yang lain. Gak ada lain yang bisa menolong saya. Gak ada lain yang bisa membantu saya. Gak ada lain yang bisa mengangkat beban saya, menyelesaikan masalah saya selain Allah. Makanya disebut dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik penolong. Jadi kalimat la ilaha illallah yang begitu istimewa sama dengan kalimat hasbiyallah secara tauhid, secara substansi. Sehingga ketika Ibrahim mengatakan hasbiyallah, dia udah gak butuh apa-apa. Sendiri gak apa-apa, kan udah ada Allah. Menghadapi raja seperti Namrud, penguasa bumi, gak apa-apa, kan dia ditolong oleh raja langit dan bumi. Orang-orang gak ada yang berani membantu Ibrahim, gak apa-apa, asal Allah membantu Ibrahim. Makanya saya sering bilang, gak ada uang gak apa-apa, yang penting ada Allah. Gak ada teman gak apa-apa, yang penting ada Allah. Sehingga ketika kita sendiri, la tahzan,